Adab kepada sesama manusia berikutnya yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak semua orang itu isi kepalanya sama dengan kita. Kadang kita pengennya A, ternyata di sisi lain dari sudut pandang yang lain orang tersebut memilih jalan B. Kadang kita mikir kayaknya arahnya ke sini yang lebih tepat nih. Tapi orang lain lebih memilih ke arah yang berbeda. Maka pada saat itu tidak boleh kita saling membenci. Tidak boleh kita saling bermusuhan. Tidak boleh akhirnya kita seperti seorang orang yang tidak pernah berkenalan. Maka adab yang kedua, sesama manusia, baik yang dikenal atau tidak dikenal, baik orang muslim atau non muslim, saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga, adab kepada semua makhluk dalam kurung selain manusia. Adab kepada semua makhluk dalam kurung selain manusia. Contohnya apa? Adab kepada hewan, tumbuhan, barang-barang, benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu dan menyakiti. Kita tidak boleh mengganggu dan menyakiti serta merusak. Gak boleh mengganggu. Ada hewan, ada kucing di samping kita, kita misalkan tendang-tendang. Ada tanaman kok lucu sekali, dicabut seenaknya, itu gak boleh. Ada tembok yang bagus nih, dicoret-coret semau yang kamu inginkan, gak boleh. Jadi di antara adab kepada semua makhluk selain daripada manusia itu apa? Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu. Paham? Kemudian yang kedua, waktu singkat ya Bro. Kemudian yang kedua, masih bagian dari adab kepada sesama makhluk selain manusia. Jadi itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempat. Kursi yang ada di sekitar kita dipakai untuk duduk, bukan untuk berdiri. Termasuk tiduran nggak boleh, karena itu kursi bukan untuk tidur. Papan tulis yang ada di kelas kalian pakailah untuk belajar, bukan untuk berkreasi mencoret-coret. Sehingga apa? Spidolnya habis. Giliran gurunya masuk, gambarnya masih terlihat, kemudian minta dihapus. Pas gurunya mau nulis membutuhkan spidol, malah tintanya habis. Nah ini termasuk adab yang buruk, adab yang tidak baik. Jadi terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita, pakailah pada tempatnya, manfaatkanlah pada tempatnya. Paham tuh? Oke, nah itu berkaitan dengan adab. Waktunya sangat singkat, langsung saja kita pada pembahasan yang kedua. Tapi sebelum pembahasan yang kedua, Ustaz mau tanya dulu deh. Kayaknya tadi puisinya boleh. Dikasih bendahara, ditambahin. Kalau Pak Hirul sudah mengeluarkan yang berlembar-lembar itu jadi. Oke, sekarang biar satu tahun kalian paham apa enggak ya? Oke, sekarang ada yang mau ditanya? Yang berani ditanya siapa? Pertanyaannya mudah kan, nggak perlu suara. Ada yang mau ditanya? Oke, berarti Ustaz langsung bertanya, kalian tunjuk tangan ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita terhadap orang non-muslim? Dulu mereka jual beli dengan orang Yahudi, mereka ngobrol dengan orang non-muslim. Maka meskipun orang non-muslim, wajib untuk kita hargai dan kita hormati. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh kita ikut-ikutan mereka, ya.
mereka masuk ke gereja, kita penasaran, akhirnya masuk juga, nggak boleh. Ya, karena tadi di antara adab kita kepada Allah terkait perkara yang haram kita harus meninggalkan. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat teman dekat kita melakukan hal yang buruk atau bermaksiat kepada Allah? Ya. Yang laki-laki dulu ya. Oh, ya. Itu yang depannya Pak Safi. Depannya Pak Safi. Iya. Ah, Iya. Iqbal Ramadan. Mas Iqbal. Iqbal Ramadan. Ya. Bukan di bahasa orangnya kan? Di bahasa apa? Kenalan dulu dong Pak. Teman-teman belum pada kenal. Apa jawabannya Pak? Bagaimana ketika Iqbal melihat putra misalkan melakukan maksiat? Contoh kan temennya. Mengingatkan dengan cara apa Pak? Hah? Dengan memberi nasihat. Lalu diapain lagi Pak? Tonjok Pak. Diapain lagi Pak? Mengingatkan dengan memberikan nasihat. Kalau nyolot gimana Pak? Kalau nggak terima, tonjok Pak. Betul. Hah? Dinasihatkan terus. Oke, berarti Iqbal orang yang sabar. Silakan bisa tadi ya. Nah, jadi Ustaz bertanya tentang pemahaman ya. Ustaz nggak bertanya tentang apa yang kalian catat. Ustaz bertanya tentang pemahaman dari materi apa yang tadi disampaikan. Kalau kita melihat orang, sekalipun ia dalam kondisi salah, tetap kita harus menjaga adab. Yaitu apa? Tidak boleh menyakiti. Termasuk di antara bentuk nasihat, ini perhatikan. Termasuk di antara bentuk nasihat adalah ketika yang melakukan kesalahan adalah orang yang seleting dengan kita atau bahkan di atas kita. Di antara adab menasehati adalah menasehatinya bukan di depan umum. Ya. Jadi ditarik, dibawa, lalu ngobrol berdua. Jadi itu termasuk di antara adab. Ya. Adab dan akhlak ketika kalian di rumah. Yang pertama, tetap menjaga sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Yang